Video ini dibuat untuk berbagi cerita inspiratif dan tidak bermaksud untuk mendukung atau menentang keyakinan tertentu. Kami menghormati setiap individu dalam perjalanan spiritual mereka. Ramadan 2025, perjalanan spiritual artis mu'alaf, langkah baru menuju cahaya. Bayangkan, seorang penyanyi yang dulu dikenal dengan suaranya yang menyayat hati, kini menengadahkan tangan dalam doa. Bibirnya mengucap ayat-ayat suci dengan penuh penghayatan. Seorang aktris yang dulunya hanya mengenal Ramadan dari kejauhan, kini merasakan sendiri getaran pertama sahur dan berbuka. Menyatu dalam ritme ibadah yang tak pernah ia jalani sebelumnya. Ramadan 2025 bukan sekadar bulan suci, tetapi juga babak baru bagi beberapa selebritas Indonesia yang memilih jalan spiritual baru. Mereka melangkah ke dalam keimanan dengan segala tantangan, harapan, dan pertanyaan yang mengiringi. Apa yang mendorong mereka mengambil keputusan besar ini? Bagaimana mereka menjalani Ramadan pertama dalam kehidupan baru mereka? Mahalini Raharja. Dari musik ke munajat. Mahalini Raharja, yang suaranya telah mengisi relung hati banyak pendengar, kini merasakan resonansi yang berbeda, yaitu resonansi spiritual. Setelah menikah dengan Rizky Febian pada Mei 2024, Ramadan 2025 menjadi momen pertamanya berpuasa sebagai seorang muslimah, didukung penuh oleh suami dan keluarga. Mahalini menapaki perjalanan barunya dengan antusiasme dan ketulusan. Dalam unggahan media sosialnya, ia bahkan terlihat menjalani umroh, sebuah pengalaman yang menggetarkan jiwa. Sule, ayah mertua yang dikenal dengan candaannya, sempat mengujinya dengan pertanyaan soal rakaat sholat yang dijawabnya dengan tawa dan keyakinan. Menurut psikolog Dr. Aisyah Putri, proses transisi spiritual seperti yang dialami Mahalini bukan hanya tentang perubahan keyakinan, tetapi juga adaptasi emosional dan sosial. Dukungan keluarga adalah faktor kunci dalam proses ini. Katanya, ketika seseorang merasa diterima dan diarahkan dengan kasih sayang, ia akan lebih mudah menjalani perubahan besar dalam hidupnya. Tapi, apakah perjalanan ini hanya tentang perubahan agama? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang ia temukan dalam keheningan sujudnya? Celine Evangelista. Ketulusan dalam setiap langkah. Celine Evangelista, seorang aktris yang namanya tak asing lagi, diam-diam menjalani proses spiritualnya hingga akhirnya menjadi mu'alaf pada Agustus 2024. Keputusannya sempat menjadi perbincangan. Namun bagi Celine, ini bukan tentang ekspektasi publik, melainkan tentang pencarian jati diri. Menurut Umi Pipik, Celine telah lama mendalami Islam sebelum akhirnya memutuskan untuk bersyahadat. Baginya, Ramadan 2025 adalah lembaran baru, bulan untuk belajar, beradaptasi, dan merasakan kebersamaan dalam ibadah. Di media sosial, Celine sering berbagi pengalamannya. Bagaimana ia mulai belajar berwudu, memahami doa-doa harian, hingga menghadapi tantangan menjaga puasa di tengah kesibukannya. Perjalanan spiritual adalah proses yang sangat personal, kata Ustadz Dari Sulaiman. Setiap orang memiliki ritme dan perjuangannya sendiri. Celine membuktikan bahwa keimanan bukanlah tentang bagaimana kita memulai, tetapi tentang bagaimana kita terus melangkah. Tapi, seberapa jauh ia siap melangkah dalam perjalanan barunya ini? Dr. Richard Lee. Dari ilmu keiman. Dikenal sebagai dokter dan influencer yang kritis terhadap dunia kecantikan, Dr. Richard Lee mengejutkan banyak orang dengan perjalanan spiritualnya. Menurut Ustadz Dery, ia telah mempelajari Islam sejak 2022 sebelum akhirnya mantap bersyahadat. Sebagai seseorang yang terbiasa berbicara berdasarkan data dan riset, keputusan Richard untuk menjadi mu'alaf tentu bukan sesuatu yang diambil tanpa pemikiran mendalam. Perjalanannya menunjukkan bahwa hidayah bisa datang dengan cara yang berbeda-beda, kadang melalui ilmu, kadang melalui pengalaman, dan kadang melalui perenungan panjang.
lebih dari sekadar perjalanan individu. Perjalanan Mahalini, Celine, dan Richard adalah cerminan dari pencarian yang lebih besar tentang makna, keyakinan, dan kedamaian. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, mereka memilih untuk berhenti sejenak dan mencari sesuatu yang lebih dari sekadar materi dan ketenaran. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang perjalanan menuju diri yang lebih baik. Mereka telah memulai langkah pertama, tetapi pertanyaannya, di manakah perjalanan ini akan membawa mereka selanjutnya? Di balik kisah mereka, ada pesan yang menggema. Setiap manusia punya jalan spiritualnya sendiri-sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coffee, thank you. Yanis, thank you. Waalaikumsalam. Transformasi Kai Asakura dari bintang film dewasa menjadi mu'alaf yang menginspirasi. Seseorang bisa berubah dengan cara yang tak terduga. Tapi bagaimana jika perubahan itu mengguncang seluruh identitas dan perjalanan hidupnya? Bayangkan, seseorang yang telah dikenal luas karena keberaniannya melanggar batas norma, tiba-tiba memilih jalan yang berlawanan. Seseorang yang dulunya tampil berani dan terbuka, kini menutup dirinya dengan hijab dan menyelami perjalanan spiritual yang tak terduga. Inilah kisah Kai Asakura, bintang film dewasa asal Jepang, yang kini telah menjadi seorang mu'alaf. Dalam perubahan yang mengejutkan banyak pihak, Kai tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi juga filosofi hidupnya. Ia tak lagi sekadar menjadi seorang entertainer, tetapi seorang pencari makna. Perjalanan spiritual dari layar hiburan ke keheningan iman. Kai Asakura, atau yang lebih dikenal dengan nama panggungnya Ray Lil Black, lahir di Hokkaido pada 20 Juni tahun 1996. Popularitasnya dalam industri hiburan. Dewasa Jepang melambungkan namanya di kalangan internasional dengan lebih dari 2 juta pengikut di Instagram dan 1 juta lebih di TikTok. Ia adalah figur yang tak hanya dikenal, tetapi juga diidolakan banyak orang. Namun, siapa sangka bahwa di balik gemerlapnya dunia hiburan, Kai mengalami pergulatan batin yang dalam. Keputusan untuk memeluk Islam bukan sekadar simbolis, melainkan transformasi yang berakar dari pencarian panjang. Dalam unggahan Instagramnya, ia menuliskan, "Ramadan Mubarak. Ini adalah Ramadan pertamaku. Bersyukur atas perjalanan iman dan berkah ini. Semoga bulan ini membawa kedamaian dan petunjuk bagi kita semua." Tak hanya itu, ia juga menyulap rumah orang tuanya di Kyoto menjadi musala, tempat ia menunaikan ibadah salat 5 waktu. Sebuah langkah yang tidak hanya menunjukkan keseriusannya, tetapi juga komitmennya terhadap keyakinan baru. Apa yang mendorong perubahan Kai Asakura? Transformasi spiritual bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Sejarah menunjukkan bahwa banyak individu mengalami titik balik dalam hidup mereka. Setelah melewati berbagai pengalaman yang mengguncang jiwa, Dr. Carl Jung, seorang psikolog terkemuka, pernah mengatakan, kita tidak menemukan pencerahan dengan membayangkan figur-figur cahaya, tetapi dengan menyadari kegelapan dalam diri kita. Bagi Kai, perjalanan ini tampaknya bukan hanya soal meninggalkan industri lama, tetapi juga tentang menemukan kembali jati dirinya. Dalam beberapa wawancara, ia mengungkapkan bahwa perjalanannya ke berbagai negara, interaksi dengan beragam budaya, serta momen-momen refleksi pribadi menjadi faktor kunci yang mengantarnya ke Islam. Seorang pakar studi agama, Karen Armstrong, dalam bukunya The Case for God, menyebutkan bahwa pencarian spiritual seringkali bermula dari rasa kehilangan makna dalam kehidupan modern yang serba instan. Bisa jadi, Kai mengalami hal serupa, kebutuhan akan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketenaran dan materi. Respon publik antara dukungan dan skeptisisme. Seperti halnya setiap perubahan besar, keputusan Kai Asakura untuk memeluk Islam menuai beragam reaksi. Sebagian besar pengikutnya menyatakan dukungan dan apresiasi atas keberaniannya dalam mengambil keputusan ini. Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan, apakah ini hanya sekadar strategi atau fase sementara. Di TikTok, ia dengan tulus berbagi pengalamannya menjalani puasa Ramadan untuk pertama kalinya. "Saya baru selesai sahur dan salat subuh. Sekarang puasa dimulai," katanya dalam sebuah video.